Sebelum Anda menonton, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share channel ini agar saya semakin semangat membuat video-video berikutnya. Terima kasih. How does one come to know the sea's dark secrets? Monsters. Are they real? I want you to tell me what happened. Tell me the secret of the Essex. I don't expect a writer to understand, Mr. Melville. Promise me to come back. I'll come back as quick as the summer's night, I swear. In the Heart of the Sea ini merupakan film historical biographical di mana film ini merupakan awal mula dari seorang penulis terkenal bernama Herman Melville. Pasti yang penyuka novel klasik orang yang kuliahnya waktu itu jurusan sastra pasti mengenal siapakah penulis ini. Herman Melville merupakan penulis novel yang terkenal waktu itu yaitu Moby Dick yang bercerita mengenai ikan paus raksasa. Dan film ini merupakan awal mula Herman Melville mendapatkan inspirasi untuk menuliskan novelnya yang berjudul Moby Dick ini. Dikisahkan Herman Melville dalam film ini berjumpa dengan Nickerson sebagai orang yang akan diinterview oleh Herman Melville, sebab Herman Melville ingin sekali mendengar pengalaman Nickerson saat berjumpa dengan ikan paus. Awalnya Nickerson tidak ingin menceritakan pengalaman tersebut karena pengalamannya begitu menyeramkan dan dia ingin melupakan pengalaman tersebut. Namun hingga akhirnya Nickerson pun menceritakannya. Kejadian bermula saat Nickerson berjumpa dengan seorang pemburu ikan paus yang bernama Owen Chase. Dalam film ini Owen Chase merupakan pemburu ikan paus yang begitu ahli, dimana sebelumnya dia mendapatkan 1.500 ton minyak ikan paus. Awalnya dia ingin mendapatkan jabatan kapten di kapalnya, namun keinginannya itu digagalkan karena menjadi kapten, yaitu Kapten Pollard yang merupakan orang yang dari keturunan Pollard. Pollard ini merupakan kayak keluarga investor untuk perusahaan di mana Owen Chase bekerja. Terjadi perdebatan dan keributan di mana Kapten Pollard merupakan kapten yang tidak begitu berpengalaman dalam dunia pelayaran, banding terbalik dengan Owen Chase yang begitu berpengalaman di lautan luas. Keributan di antara mereka berdua terkadang menimbulkan kerugian dalam pelayaran mereka. Bahkan Owen Chase hampir saja disuruh balik ke tempat mereka berasal, yaitu di Nantucket. Namun Owen Chase berkata kepada kaptennya akan sangat memalukan jika mereka pulang tanpa membawa hasil apa-apa. Petualangan mereka pun dimulai tatkala mereka menemukan sekumpulan ikan paus yang berada di antara mereka. Dengan segera mereka pun memburu ikan paus tersebut. Mereka begitu girang sebab mereka bisa mendapatkan
hasil tangkapan buruan mereka. Walaupun hasil tangkapan itu hanya sementara, sebab setelah itu mereka tidak bisa menemukan ikan paus kembali. Hingga akhirnya mereka bersandar di sebuah pulau dan berjumpa dengan seorang kapten dari sebuah kapal laut, yang dimana kapal itu bernama Santa Maria. Sang kapten berkata bahwasanya mereka pernah melihat sekumpulan ikan paus begitu banyak di sebuah tempat. Namun mereka diperingatkan oleh kapten tersebut ada sebuah ikan paus begitu besar yang akan menghalangi mereka. Mendengar hal tersebut, Kapten Pollard tanpa berpikir panjang segera menyuruh Owen Chase dan anggota-anggotanya untuk segera menuju ke tempat di mana kapten itu berkata. Dan ternyata benar, Kapten Pollard, Owen Chase dan anggota-anggotanya berjumpa dan menemukan sekumpulan ikan paus begitu banyak, dan mereka pun kembali bersemangat untuk memburu. Namun di tengah pemburuan mereka, datanglah seekor ikan paus yang begitu besar, ikan paus raksasa yang menyerang mereka. Seketika Kapten Pollard, Owen Chase dan anggota krunya kewalahan karena serangan dari ikan paus yang besar tersebut. Terjadi pertarungan antara Owen Chase dan ikan paus, yang dimana Owen Chase sangat bersemangat ingin memburu ikan paus raksasa tersebut. Namun karena begitu besarnya ikan paus tersebut, Owen Chase tidak berdaya. Bahkan ikan paus tersebut menghancurkan kapal yang didiami oleh Kapten Pollard dan Owen Chase, yang dimana kapal ini bernama kapal Essex. Setelah kejadian tersebut, kapal Essex karam, hingga akhirnya membuat Kapten Pollard, Owen Chase beserta krunya harus meninggalkan kapal tersebut menggunakan sekoci. Setelah kejadian tersebut, mereka berjuang untuk hidup di tengah lautan. Terlebih lagi, sang ikan paus pun masih menyerang mereka walaupun mereka sudah memakai sekoci. Kehidupan mereka semakin tidak baik karena mereka telah hidup begitu lama di tengah-tengah lautan, hingga akhirnya mereka melakukan sebuah perbuatan yang sebenarnya tidak pantas untuk mereka lakukan, yaitu melakukan kanibalisme, yaitu memakan teman mereka sendiri. Hal ini dikarenakan tidak ada suplai makanan di antara mereka, dan beberapa teman mereka sudah mulai mengering dan bahkan hampir mati. Dan selain menunggu teman mereka mati untuk dimakan, terkadang mereka membuat sebuah undian yang dimana jika orang itu kalah, orang itu harus mati dan tubuh mereka akan dimakan oleh teman-teman mereka. Kejadian ini terus berlangsung begitu lama hingga akhirnya tersisalah beberapa, hanya Kapten Pollard, Owen Chase dan beberapa anggotanya. Mereka terus berjuang bahkan hingga akhirnya mereka tidak berdaya lagi dan bahkan berpikir mereka akan mati di tengah lautan. Bahkan mereka masih harus menerima kenyataan
diserang oleh Ken Paus tatkala mereka sudah tidak berdaya. Namun Owen Chase di pertarungan terakhir melawan Ken Paus bersemangat untuk mengalahkan Ken Paus tersebut, sebab begitu ada dendam kesumat dalam diri Owen Chase beserta anggota-anggota lainnya. Namun tiba-tiba sang ikan paus menatap Owen Chase, dan begitu pun juga Owen Chase menatap ikan paus. Ternyata ikan paus begitu sangat marah kepada Owen Chase karena perbuatannya yang menembak tusukan atau apa gitu yang mengenai pelipis mata sang ikan paus. Owen Chase melihat pelipis mata sang ikan paus dan menghentikan perbuatannya yang ingin menyerang ikan paus. Begitupun juga sang ikan paus meninggalkan Owen Chase, Kapten Pollard, dan anggota sisa mereka. Sejak kejadian tersebut, sang ikan paus tidak menyerang kembali, dan beberapa hari kemudian mereka diselamatkan oleh kapal yang berlayar di sekitar tempat tersebut. In the end of the story, Owen Chase berhenti sebagai pemburu ikan paus. Begitupun juga dengan yang lainnya. Namun Kapten Pollard kembali berlayar. Namun di pelayaran dia yang berikutnya gagal juga. Hingga akhirnya dia disebut kapten yang selalu gagal, kapten yang kurang beruntung. Di dalam film ini, Nickerson merupakan anggota kru yang masih muda yang berumur 14 tahun, dan hingga masa tuanya lalu dia berjumpa dengan Herman Manville, lalu dia menceritakan pengalamannya hingga akhirnya Herman Manville menulis sebuah novel yang terinspirasi dari obrolan dia dengan si Nickerson, hingga terciptanya Moby Dick. Ya, film ini sangat begitu seru karena kita tahu bagaimana perjuangan seorang manusia untuk tetap hidup di tengah-tengah lautan walaupun harus melakukan hal kanibalisme, suatu hal yang tidak boleh sebenarnya terjadi, serta perjuangan mereka melawan ikan paus. Oke, demikian review singkat saya mengenai In the Heart of the Sea. Terima kasih untuk mendengar. Sampai jumpa kembali.